Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2 BSIPA 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul periode unsur ketiga. Perkenalkan, nama saya Diti Selvianinda. Saya Risa Silvia Cahayaningrum. Saya Halisa Humairah. Saya Muhammad Haldani. Dan saya Siti Desi Aulia. Selamat menyaksikan. Unsur periode ketiga. 1. Kelimpahan unsur-unsur periode ketiga di alam termasuk keberadaannya. 1. Aluminium Al. Di alam aluminium banyak dijumpai dalam bentuk silikat, yaitu aluminium silikat KaLSi 3O6 dengan mineral karolit Na3Alf6. 2. Nitrogen N. Nitrogen terdapat dalam keadaan bebas di udara dengan kadar 78%, yaitu komponen udara terbanyak. Selain itu, nitrogen juga terdapat dalam bentuk senyawa nitrat, misalnya dalam sendawa dan sendawa cilik. Di udara juga terdapat gas oksida nitrogen NO sebagai hasil reaksi antara nitrogen dan oksigen pada suhu tinggi. 3. Belerang. Unsur belerang mudah ditemukan baik dalam keadaan bebas maupun dalam bentuk senyawa. 4. Silikon Si. Di dalam silikon ditemukan dalam bentuk mineral-mineral. Mineral silikon yang banyak ditemukan diantaranya adalah ortokles K2O, Al2O3, 6SiO2, kaulen Al2O3, SiO2, 2H2O. Selain itu, sebagai mineral juga dapat ditemukan sebagai silikat atau sebagai silikon dioksida SiO2. Produk yang mengandung unsur periode ketiga. 1. Nama unsur aluminium atau Al. Nama produk aluminium foil, badan pesawat terbang, alat-alat dapur, dan bahan rekonstruksi. 2. Nama unsur nitrogen atau N. Nama produk amonia, natrium nitrate, dan amonium sulfat. 3. Nama unsur belerang atau S. Nama produk deterjen, pembersih logam, bahan peledak, dan obat-obatan. 4. Nama unsur silikon atau Si. Nama produk chip komputer, transistor, kalkulator, dan baterai solar. 2. Sifat-sifat unsur golongan periode ketiga. A. Sifat logam. Dalam sistem periodik, sifat logam akan semakin berkurang dari kiri ke kanan. Berkurangnya sifat logam unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan disebabkan harga keelektronegatifan semakin besar, sehingga sifat logam Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, sifat logamnya paling banyak dari Na dan berkurangnya ke Ar. B. Sifat fisik. Titik didih unsur periode ketiga dari natrium ke silikon mengalami peningkatan. Sementara itu, pada fosfor dan belerang terjadi penguapan yang cukup drastis. C. Sifat reduktor dan oksidator. Unsur periode ketiga semakin ke kanan semakin sulit melepas elektron dan menyebabkan dari kiri ke kanan sifat reduktornya semakin berkurang. Sebaiknya sifat oksidatornya semakin bertambah. Reduktor menjadi oksidator, Na menjadi Ar. D. Sifat asam basa. Sifat asam dari kiri ke kanan akan semakin kuat, sedangkan sifat basanya akan semakin lemah. Basa sama dengan kuat menjadi lemah, asam sama dengan lemah menjadi kuat. Basa, asam, Na, Ar. 3. Cara pemurnian unsur dari senyawanya dan pembuatan senyawa unsur periode ketiga. 1. Aluminium. A. Tahap pemurnian. Aluminium diproduksi dari bauksit yang mengandung pengotor Fe2O3. Pengotor ini harus dihilangkan dengan cara melarutkan bauksit tersebut dalam larutan NaOH. Besi 3 oksida Fe2O3 yang bersifat basa tidak larut dalam larutan NaOH. B. Tahap elektrolisis. Al2O3 dicampur dengan kriolit Na3Alf6, kemudian dilelehkan dalam bejana berlapis grafit.
Al2O3 mempunyai titik leleh yang sangat tinggi sehingga perlu diturunkan dengan mencampurkan lelehan kriolit yang mempunyai titik leleh lebih rendah. Pencampuran ini mengakibatkan titik leleh Al2O3 turun dari 2000 derajat Celcius menjadi 1000 derajat Celcius. Larutan Al2O3 dalam kriolit dielektrolisis menggunakan karbon sebagai katode dan anode. 2. Nitrogen dan senyawanya. A. Nitrogen. Nitrogen dapat diperoleh melalui distilasi fraksinasi udara. Gas nitrogen di laboratorium diperoleh dengan beberapa cara berikut. Pertama, memanaskan campuran NH4Cl dan NaNO2. Reaksinya, NH4Cl tambah NaNO2 menjadi NaCl tambah N2 tambah 2H2O. Kedua, mengalirkan gas NH3 pada CuO panas. Reaksinya 2NH3 tambah 3CuO menjadi 3Cu tambah 3H2O tambah N2. Ketiga, mereaksikan amina primer dengan asam nitrit. Reaksinya C2H5NH2 tambah HONO menjadi C2H5OH tambah N2 tambah H2O. Dan yang keempat, memanaskan natrium azida. Reaksinya 2NaN3 menjadi 2Na tambah 3N2. Proses distilasi fraksinasi udara dapat dilihat pada gambar berikut. B. Amonia. Amonia diproduksi menggunakan metode Haber-Bosch. Gas NH3 di laboratorium diperoleh dengan mereaksikan garam amonium dengan basa kuat sambil dipanaskan. Reaksinya NH4Cl tambah NaOH menjadi NaCl tambah H2O tambah NH3. Metode Haber-Bosch dapat dilihat pada gambar bagian di bawah. C. Asam nitrat. Asam nitrat dibuat melalui proses Ostwald. Pada proses ini, asam nitrat dibuat dengan cara mengoksidasi amonia. Secara umum, amonia dibakar untuk menghasilkan gas NO yang dioksidasi menjadi gas NO2, lalu dilarutkan ke dalam air menjadi asam nitrat. Proses Ostwald dapat dilihat pada gambar animasi di bawah. 3. Belerang dan senyawanya. Cara pemurnian belerang. 1. Cara Sisilia. Cara ini dilakukan untuk memperoleh belerang yang ada di permukaan tanah. Batu yang mengandung belerang dipanaskan sehingga belerang melebur dan terpisah dari batuan. Selanjutnya belerang dimurnikan dengan cara sublimasi. 2. Cara Fletch. Cara ini dilakukan untuk memperoleh belerang yang ada di bawah permukaan tanah. Pada proses ini, suatu campuran air dan uap air yang panas pada suhu 106 derajat Celcius dan 16 atm dialirkan melalui bagian terluar dari 3 pipa konsentris. Setelah itu diteruskan ke dalam lapisan batuan yang mengandung belerang. Belerang akan mencair dan membentuk kolom panas bertekanan 20-25 atm melalui pipa yang tersedia. Selanjutnya, belerang cair dikumpulkan dalam bak besar dan dibiarkan membeku sehingga menghasilkan belerang padat dengan kemurnian 99,5%. Penambangan belerang dengan cara flash pada gambar di bawah. 4. Silikon. Silikon diperoleh dengan mereduksi kuarsa atau quartz, atau sering disebut juga dengan silika ataupun silikon dioksida dengan kokas C. Proses reduksi ini dilangsungkan di dalam tungku listrik pada suhu 3000 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Dua SiO2 plus 2C 2 Si tambah 2 CO2. Silikon yang diperoleh kemudian didinginkan sehingga diperoleh padatan silikon. Namun silikon yang diperoleh dengan cara ini belum dalam keadaan murni. Silikon murni diperoleh dengan mereaksikan padatan silikon dengan gas klorin atau Cl2. Reaksinya sebagai berikut. Si tambah 2C2 Si C2. Gas SiC2 ini memiliki titik didih 58 derajat Celcius. Uap yang terbentuk kemudian dilewatkan melalui sebuah tabung panas berisi gas H2 sehingga terbentuk Si. Reaksinya SiCl2 tambah 2H2.
Si tambah 4Hc. Padatan Si yang terbentuk berupa batangan yang perlu dimurnikan lebih lanjut dengan cara pemurnian. 4. Kegunaan dan dampak unsur atau senyawa unsur periode ketiga. Kegunaan 1. Aluminium. Aluminium sulfat digunakan pada pewarnaan tekstil. K2SO4Al2SO4 3 kali 24H2O atau KAiSO4 2 kali 12H2O yang dikenal dengan tawas digunakan untuk menjernihkan air. Serbuk aluminium digunakan untuk menjalankan roket. 2. Nitrogen. Membuat pupuk nitrogen seperti urea CONH2 2 kali dan ZaNH4 2 kali SO4. Membuat ruang inert untuk menyimpan zat-zat yang eksplosif. Mengisi ruang kosong dalam termometer untuk mengurangi penguapan raksa. Bahan pembeku dalam industri pengolahan makanan. 3. Belerang atau sulfur. Belerang dimanfaatkan sebagai produk karet. Koper sulfat atau tembaga sulfat digunakan untuk mengendalikan penyakit pada bulir gandum. Zat warna belerang dipergunakan untuk mencelup serat selulosa. 4. Silikon. Silikon bersifat semikonduktor sehingga digunakan sebagai bahan baku teknologi canggih seperti kalkulator, transistor, komputer, dan baterai solar atau sel surya. Dampak aluminium. Aluminium dapat merusak kulit dalam bentuk bubuk, dapat meledak di udara jika dipanaskan, dan dalam bentuk Al2O3 jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. Nitrogen tidak hanya mencemari udara dan merusak lingkungan, nitrogen juga dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius pada manusia, termasuk penyakit pernapasan bila terhirup dalam kadar tertentu. Belerang atau sulfur. Belerang bersifat mudah terbakar yang menghasilkan gas belerang dioksida. Gas ini dapat menyesakkan pernapasan dan menimbulkan gejala batuk, merusak saluran pernapasan, menimbulkan radang tenggorokan, serta kerusakan paru-paru, bahkan kematian, menyebabkan terjadinya hujan asam. Belerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian, sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. Silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah.